Halo semuanya, apa ada di antara kalian yang suka mengucapkan kalimat ini? Ayo, kita pulang semuanya pulang. Ayo pulang, kita pulang. Karena jika ada yang suka mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, di episode kali ini aku ingin kalian mendengarkannya baik-baik. Atau jika kalian punya teman yang suka berkata seperti itu, bagikan video ini agar teman kalian bisa mendengarkannya. Karena kisah horor yang dialami oleh pendengar ini, semua berawal dari ucapannya yang seperti itu. Ayo, kita pulang. Ini adalah kisah tentang dua orang pria yang merencanakan perjalanan memancing ke provinsi Nakhon Ratchasima dan berencana melanjutkannya ke provinsi Nakhon Nayok. Setelah selesai memancing di Nakhon Ratchasima itulah temannya berkata, "Ayo, kita pulang." Dan akhirnya kisah horor yang tak terduga pun terjadi. Rencana untuk melanjutkan memancing ke provinsi Nakhon Nayok pun harus dibatalkan total. Karena kisah horor yang menimpa mereka benar-benar sangat menakutkan. Kisah berikut ini adalah kejadian nyata yang diketik dan dikirimkan oleh seorang pendengar. Aku tidak menambahkan bumbu apapun dalam cerita ini. Namun, kisah ini sepenuhnya membutuhkan kebijaksanaan dalam menonton dan mendengarkannya. Kisah hari ini dikirimkan oleh seorang pendengar. Aku akan menggunakan nama samaran T. Cerita ini adalah pengalaman yang dialami oleh teman T dan T sendiri. Kisah ini terjadi belum lama ini. Karena T dan temannya sama-sama menyukai memancing, temannya yang bernama Boy mengajaknya untuk melakukan perjalanan memancing keluar provinsi selama sekitar 4 hari. Perjalanan kali ini merupakan ajakan yang sangat mendadak. Karena mereka membicarakannya di pagi hari dan langsung berencana berangkat pada sore harinya. Mereka sepakat bahwa provinsi pertama yang akan mereka datangi untuk memancing adalah Korat. Dan setelah selesai dari Korat, baru akan melanjutkan ke provinsi Nakhon Nayok. Setelah semua pembicaraan selesai dan disepakati kemana tujuan mereka dan bagaimana perjalanannya, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Mereka berdua berpisah untuk mempersiapkan diri, menyiapkan pakaian, barang-barang pribadi, dan peralatan memancing. Ketika waktu yang ditentukan tiba, pukul 20.00, Boy datang dengan motornya ke depan rumah T. Setelah itu, mereka berdua berangkat dari provinsi Prachinburi menuju Korat. Perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam lebih, hingga akhirnya mereka tiba di Korat. Selama perjalanan, mereka beberapa kali berhenti untuk istirahat, tersesat, dan salah jalan yang membuat waktu perjalanan menjadi cukup lama hingga akhirnya sampai di Korat. Saat tiba di Korat, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam, bahkan sudah lewat tengah malam dan mendekati pukul 1 pagi. Karena perjalanan ini sangat mendadak, mereka tidak memesan hotel atau penginapan. Rencananya adalah mencari penginapan di pinggir jalan saja, karena hotel dan resor di sana cukup banyak dan mudah ditemukan. Namun setelah mereka bertanya ke sekitar 2,3 penginapan di area itu, ternyata semuanya penuh atau tidak ada kamar yang tersisa. Beberapa tempat hanya memiliki kamar dengan tempat tidur tunggal yang kecil, sehingga mereka harus tidur berdekatan. Sepertinya mereka datang bertepatan dengan adanya semacam acara rapat atau pertemuan yang membuat penginapan dengan harga bagus sudah dipesan habis. Mereka terus mencari penginapan hingga sekitar pukul 2 pagi lebih. Karena kelelahan dan tidak ingin menyetir lebih jauh lagi untuk mencari tempat tidur, mereka memutuskan bagaimana kalau kita berdua tidur di dalam mobil saja. Setidaknya itu bisa menghemat biaya hotel dan waktu. Toh beberapa jam lagi mereka sudah harus pergi memancing. Tujuan mereka pun berubah dari mencari penginapan menjadi mencari tempat istirahat. Mereka terus mengemudi hingga menemukan sebuah tempat istirahat. Mereka membelokkan mobil masuk. Di dalam tempat istirahat itu ada sekitar 4,5 mobil yang terparkir. Jadi suasananya tidak terlalu menakutkan. T mencari tempat parkir yang agak jauh dari mobil lain. Ia menemukan satu tempat yang jaraknya cukup jauh dari mobil-mobil lainnya dan berniat untuk parkir dan tidur di sana. Saat memarkirkan mobil, ia tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitar. Karena melihat tempat itu kosong, ia langsung saja membelokkan mobilnya. Namun, setelah mobil terparkir dengan sempurna, mesin dimatikan, barulah ia menyadari bahwa
Di lokasi yang agak jauh dari tempat ia parkir, sekitar 4 blok, ada sebatang pohon bodi yang sangat besar. Pohon bodi ini benar-benar besar, dan di pangkal pohonnya terdapat berbagai macam patung. Melihat itu, T merasa tidak enak. Ia merasa suasana di sekitar pohon itu suram dan anehnya menakutkan. Karena ia memang percaya pada hal-hal seperti itu, ia berpikir, lokasi ini tidak bagus. Sebaiknya kita pindah parkir ke tempat lain. Parkir di dekat mobil lain mungkin lebih baik daripada di sini. Saat ia hendak menyalakan mobil lagi untuk pindah ke tempat lain, begitu mesin dinyalakan, Boy bertanya, "Loh, kenapa nyalain mobil lagi? Mau kemana?" "Tempat parkir di sini kan sudah bagus." T hanya menganggukkan kepalanya ke arah pohon bodi itu tanpa berkata apa-apa, seolah berkata, "Itu tuh sepertinya aku mau pindah tempat parkir saja." Boy langsung membantah dengan nada suara yang agak menyebalkan. "Ah, sudahlah, tidak usah. Tidur di sini saja. Parkir ya sudah parkir. Sebentar lagi juga pagi." Teh pun bimbang. Di satu sisi ia takut, tapi temannya bilang tidak apa-apa tidur di sini. Akhirnya ia menuruti kemauan temannya. Karena Boy tidak ingin pindah, ya sudahlah, tidur di sini saja. Ia mematikan mesin mobil sekali lagi dan sedikit membuka kaca jendela untuk bersiap tidur. Sebelum tidur, posisi tidurnya menghadap ke arah pohon bodi itu. Ia sendiri yang mengangkat tangan untuk berdoa, semacam isyarat untuk meminta izin tidur di tempat itu. Saat ia sedang mengangkat tangan untuk berdoa dan hendak berbicara pada pohon bodi itu, Boy melihatnya mengangkat tangan ke arah pohon dan bertanya, "Teh, kamu berdoa ke siapa?" Teh pun menoleh ke temannya dan berkata, bukan apa-apa. Aku cuma mau minta izin tidur saja." Boy tertawa terbahak-bahak seolah merasa sangat geli. Lalu ia berkata pada Teh, "Kamu minta izin ke siapa? Di situ kan cuma ada pohon. Kamu gila ya?" Teh hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab apa-apa. Karena ini adalah kepercayaannya. Bahwa saat tidur di tempat asing, lebih baik meminta izin kepada penunggu setempat daripada tidak sama sekali. Keyakinan ini adalah keyakinan personal. Memaksa Boy untuk percaya pun tidak akan bisa. Setelah itu, Teh dan Boy merebahkan kursi dan tertidur. Tapi entah mengapa, malam itu Teh tidak bisa tidur nyenyak. Padahal ia sangat lelah setelah menyetir. Ia terus-menerus terbangun, sementara Boy yang tidur di sebelahnya terlihat tidur sangat pulas. Ia tidur dengan mulut terbuka dan air liur menetes. Malam itu Teh mencoba memejamkan mata agar bisa tidur. Tapi setelah beberapa saat memejamkan mata, ia mendengar suara seperti orang batuk di dekat mobil. Suara batuknya kering. Awalnya ia tidak berpikir macam-macam. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, suara batuk itu tidak berhenti juga. Ia membuka mata dan melihat sekeliling apakah ada orang yang berdiri di dekat mobil. Tapi ternyata di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan. Mobil-mobil lain yang parkir pun jaraknya cukup jauh dari mobilnya. Ia pun berpikir mungkin ia hanya salah dengar atau mungkin itu suara batuk Boy. Setelah bangun dan melihat sekeliling tanpa mendengar apa-apa lagi, ia memutuskan untuk kembali tidur. Tapi sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara tok 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 tok, seperti suara kuku seseorang yang mengetuk kaca. Suara itu datang dari sebelah kanan, yaitu kaca di sisi pengemudi. Hanya sesaat kemudian, ia merasa mobilnya seperti bergoyang turun, seolah ada yang naik ke bak belakang mobilnya. Kali ini, ia langsung terperanjat bangun dan segera berbalik melihat ke belakang karena berpikir ada orang yang diam-diam naik ke bak belakang mobilnya. Tapi ternyata apa yang ia lihat melalui kaca yang memisahkan kabin dengan bak belakang adalah pemandangan di mana ada seseorang yang sedang duduk jongkok di bak belakang dan menatap ke arah mereka, seolah mencoba melihat apa yang sedang mereka berdua lakukan di dalam mobil.
Saat itu juga, ketika ia berbalik dan melihat pria itu duduk di bak belakang, ia berteriak kencang dan segera membangunkan Boy. Boy, Boy, bangun! Boy, bangun! Saat sedang membangunkan Boy, dan Boy pun terbangun, ia mencoba menunjuk dan memberitahu Boy. Boy, ada orang duduk di belakang mobil kita. Tapi saat ia menunjuk, area bak belakang yang tadinya ia lihat ada orang duduk jongkok, sekarang sudah kosong. Tidak ada siapapun yang duduk di atas bak belakang. Boy yang terbangun sekitar pukul 4 pagi lebih itu pun masih mengantuk dan bertanya, "Kenapa kamu bangunin aku? Kenapa?" Saat Boy menoleh dan tidak melihat siapa-siapa, ia menjadi lebih kesal. T pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Ia menyalakan mobil sekitar pukul 4 pagi lebih, keluar dari tempat istirahat itu tanpa bertanya apa-apa lagi pada Boy. Saat ia mengemudikan mobil, Boy bertanya, "Teh, kamu mau kemana? Belum pagi, kenapa buru-buru pergi?" Teh hanya menjawab singkat, "Aku mau ke pom bensin. Aku mau ke pom bensin." Boy pun menyahut, "Oh, baguslah. Sekalian mampir beli permen pelega tenggorokan atau apa gitu. Semalam aku dengar kamu batuk terus." Saat itu juga, wajah T langsung pucat pasi. Jantungnya serasa mau copot. Ia segera berkata pada Boy, "Boy, aku tidak batuk." Boy pun menatapnya dengan bingung. Lalu ia berkata, "Kalau bukan kamu yang batuk, terus siapa? Hantu yang batuk?" T pun menceritakan semua yang baru saja ia alami kepada Boy. Setelah Boy selesai mendengarkan, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Ia berkata pada T, "Mungkin kamu cuma salah lihat, T. Tidak ada apa-apa kok. Aku semalam tidur nyenyak, tidak melihat apa-apa." Karena Boy berkata seperti itu, T tidak melanjutkan pembicaraan. Ia membiarkan cerita tentang seseorang yang duduk di bak belakang itu selesai begitu saja. Kalau dibicarakan lebih lanjut, nanti suasananya jadi tidak enak. Setelah itu, ia mengemudikan mobil hingga menemukan sebuah pom bensin berwarna biru. Saat itu, langit sudah mulai terang. Mereka pun memarkirkan mobil, turun untuk ke kamar mandi, ganti baju, cuci muka, dan mencari sarapan. Setelah sarapan hingga kenyang, mereka bersiap melanjutkan perjalanan ke lokasi memancing. Kali ini, mereka bergantian menyetir. Boy yang menyetir, sementara T tidur untuk beristirahat karena semalam ia hampir tidak tidur sama sekali. Lokasi memancing yang akan mereka datangi kali ini adalah lokasi rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang Korat. Informasi ini disebarkan dari mulut ke mulut oleh penduduk setempat. Lokasinya cukup jauh dari tempat mereka berada saat itu. Saat Boy tiba di lokasi, T sudah tidur pulas dan merasa segar. Tempat itu adalah sebuah danau besar. Di sekelilingnya cukup rimbun dan ditumbuhi semak belukar. Meskipun begitu, masih ada jejak rumput yang dipangkas oleh orang-orang yang pernah memancing di sana sebelumnya. Jika dilihat dari kejauhan, terlihat ada mobil pickup lain yang terparkir, yang kemungkinan besar juga milik pemancing. Hal ini membuat tempat itu tidak terasa terlalu menakutkan. Mereka berpisah untuk memancing di tempat yang berbeda. Masing-masing asik dengan kegiatannya sendiri, hingga sekitar pukul 5 sore. T mendengar teriakan Boy yang sedang memancing sekitar 40,50 meter darinya. Boy berteriak, "Hei, ayo kita pulang! Kita masih harus ke tempat lain, cari penginapan lagi. Nanti keburu malam." "Ayo, ayo, pulang, kita pulang." T pun balas berteriak, "Iya, iya, oke." Tapi dalam hatinya, ia merasa sedikit tidak nyaman dengan ucapan Boy. Karena ia sendiri sering mendengarkan cerita hantu. Dan di setiap cerita itu selalu ada peringatan bahwa saat akan pulang, jika hanya berdua, sebutlah nama, jangan mengajak secara umum. T sendiri setiap kali bepergian tidak pernah mengucapkan hal seperti itu. Setiap kali akan pulang, ia selalu memanggil nama temannya. Karena jika berkata seperti itu, rasanya seperti mengajak orang lain untuk ikut pulang. Bisa jadi ada sesuatu yang ikut pulang. Karena cerita-cerita hantu yang didengarkan T sudah cukup banyak.
Ia tahu betul bahwa hal-hal seperti ini, jika tidak percaya, jangan menantang. Ia sendiri tidak tahu apakah benar akan ada orang lain yang ikut pulang seperti dalam cerita hantu yang ia dengar. Tapi yang pasti, ia merasa tidak nyaman. Apalagi semalam ia baru saja mengalami kejadian aneh. Ia takut malam ini akan mengalami hal-hal aneh lagi. Saat itu, ia segera membereskan peralatannya dan menunggu Boy di mobil. Saat Boy tiba, T pun berkata, "Boy, kamu gila ya? Di tengah hutan begini, siapa yang suruh teriak-teriak mengajak pulang seperti itu? Sialan, nanti ada yang ikut pulang baru tahu rasa." Boy langsung membantah, "Aku sudah telepon kamu, tapi kamu tidak angkat, makanya aku teriak. Cuma begitu saja, tidak apa-apa kok. Kamu terlalu banyak pikiran." T pun tidak berkata apa-apa lagi, tapi dalam hati ia berdoa semoga malam ini tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, mereka memasukkan semua ikan hasil tangkapan, sekitar 50 ekor lebih, ke dalam kotak es yang sudah disiapkan. Kemudian, mereka naik mobil dan pergi mencari penginapan untuk malam itu. Mereka terus mengemudi hingga menemukan sebuah rumah sewa harian di pinggir jalan. Kondisinya terlihat cukup baik, jadi mereka memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Setelah mobil masuk, seorang ibu-ibu yang terlihat ramah keluar menyambut mereka. Ia bertanya, "Cari penginapan ya? Masih ada yang kosong kok. Semalam 500 baht. Berminat?" T dan Boy melihat harganya tidak terlalu mahal dan yang penting masih ada kamar. Jadi mereka menjawab, "Baik Bu, kami hanya menginap semalam. Besok pagi kami akan lanjut ke Nahonayok." Ibu itu menjawab, boleh. Tapi ibu cuma punya beberapa kamar sisa ya. Satu kamar bisa untuk 3 orang." T pun menjawab, "Bu, kami hanya datang berdua. Satu kamar saja sudah cukup." Setelah mengatakan itu, ibu itu terdiam sejenak. Terlihat jelas perubahannya. Kemudian ia melirik ke arah bak belakang mobil dengan ekspresi bingung, seolah-olah ia melihat sesuatu yang aneh di sana. Ibu itu menatap dengan ekspresi aneh, seperti tidak mengerti sesuatu. T melihat gelagat aneh ibu itu dan bertanya, "Bu, ada apa?" Ibu itu segera menggelengkan kepala dan tersenyum pada mereka. "Oh tidak ada apa-apa." Tapi saat berbicara dengan ibu itu, matanya terus melirik ke arah bak belakang. Tapi sepertinya ia tidak sengaja menatap, hanya seperti melirik sekilas dari sudut matanya. Karena setelah T bilang mereka datang berdua, perilaku ibu itu langsung berubah. Ibu itu berkata, 500 baht ya nak. T pun memberikan uangnya. Setelah itu, ibu itu memberikan kunci sambil menunjuk ke sebuah rumah kecil, lalu ia langsung berjalan pergi. T dan Boy saling berpandangan dengan bingung. Tiba-tiba ibu itu pergi begitu saja, tidak mengantar mereka membuka kamar, tidak berbicara apa-apa lagi. Tapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mungkin ibu itu sedang terburu-buru. Setelah itu, mereka menurunkan barang-barang dari mobil. Selesai menurunkan barang, mereka berdiskusi mau dimasak apa ikan hasil pancingan tadi untuk makan malam. Boy berkata, "Kita masak saja ikan hasil pancingan kita, jadi tidak perlu repot-repot beli lauk." Karena mereka memang sudah menyiapkan bumbu-bumbu masak. T pun setuju. Ia kemudian menawarkan diri untuk keluar membeli bir, sementara Boy akan memamerkan keahlian memasaknya, yaitu mengolah ikan hasil tangkapan mereka menjadi lauk dan camilan. Saat Boy sedang memasak, T mengendarai mobil keluar untuk membeli bir di sebuah toko serba ada. Jaraknya cukup jauh. Saat tiba di toko, ia membeli 4 botol bir. Tapi kasirnya berkata, "4 botol apa cukup kak? Datangnya kan ramai-ramai." T pun menjawab kasir itu, "Cukup kok Di, kami minumnya sedikit saja. Tadi kamu bilang apa Di? Datang ramai-ramai." Kasir itu menjawab, "Oh tidak kak, tidak ada apa-apa." Setelah itu T membawa 4 botol bir itu keluar, masuk ke mobilnya dan menyalakan mesin. Saat dalam perjalanan kembali ke penginapan, perkataan kasir itu terus terngiang di kepalanya. 4 botol apa cukup kak? Ia pun berpikir, apa aku terlihat seperti peminum berat ya?
Padahal aku dan Boy masing-masing minum 2 botol saja sudah cukup. Saat tiba di penginapan, ia menceritakan hal itu pada Boy. Boy, tadi kasirnya bilang 4 botol apa cukup? Atau kita kembali beli lagi saja ya? Saat teh tiba, ia melihat Boy sedang duduk merokok dengan tubuh gemetaran di depan kamar. Teh bertanya pada Boy, tapi Boy tidak menjawab. Ia mencoba berbicara lagi. Boy, jadi cukup tidak 4 botol ini? Tapi Boy hanya duduk memegang rokok dengan tubuh gemetaran. Teh pun bertanya, Boy, kamu kenapa? Ikannya mana? Kok belum kamu masak apa-apa? Teh yang baru turun dari mobil sambil membawa bir merasa bingung. Ada apa dengan Boy? Ikan tidak dimasak, nasi tidak dimasak, apapun tidak dilakukan, hanya duduk merokok dengan tubuh gemetaran. Saat itu, Teh berkata pada Boy, Loh, kamu belum masak ikannya? Sambil berbicara pada Boy, Teh hendak masuk ke dalam rumah untuk menaruh bir di kulkas. Boy tiba-tiba berkata, Teh, jangan masuk, jangan masuk. Teh pun bertanya, kenapa Boy? Boy menjawab, di dalam kamar, aku tidak tahu datang dari mana. Mendengar jawaban itu, Teh semakin bingung. Ia tidak mengerti apa yang dibicarakan Boy. Ia bertanya lagi, Boy, kamu bicara apa sih? Tapi Boy tidak menjawab, hanya berkata, malam ini kalau kamu mau tidur di dalam silakan saja, tapi aku mau tidur di mobil. Teh bertanya lagi, kenapa tidur di mobil? Kamar sudah dibuka, uang sudah dibayar. Kenapa tidak tidur di kamar? Kasurnya kan nyaman. Boy hanya duduk gemetaran di depan rumah dan berkata, nanti kamu juga tahu. Karena jawabannya singkat dan menggantung seperti itu, Teh merasa sedikit kesal. Ia tidak mempedulikan perkataan Boy dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tidak ingin berbicara lebih banyak karena takut suasananya jadi tidak enak. Ia membuka pintu rumah untuk menaruh bir di kulkas yang ada di dalam kamar. Setelah selesai, ia berjalan keluar. Teh kembali ke mobil lagi karena teringat ia lupa menurunkan es batu yang ada di mobil. Ia berjalan kembali ke mobil, mengambil es batu, dan membawanya kembali ke kamar untuk disimpan. Saat ia kembali masuk ke kamar, Boy mengikutinya dari belakang. Boy kemudian melanjutkan memasak, memotong ikan, merebus kuah, dan lain-lain. Hingga akhirnya masakan selesai. Teh pun berkata, Boy, ayo kita mulai makan. Saat itu, mereka pun duduk makan bersama sambil minum bir yang baru dibeli. Setelah makan dan minum hingga sekitar pukul 22.30, mereka berhenti minum karena besok pukul 5 pagi harus berangkat ke Nahonayok. Boy berkata ia mau mandi duluan. Setelah selesai mandi, ia membawa bantal dan selimut yang ada di kamar untuk tidur di mobil. Sungguhan. Boy keluar dari kamar dan berkata pada Teh, Teh, aku tidur duluan ya, semoga kamu beruntung. Saat Boy berjalan keluar, Teh hanya bisa bingung dengan apa yang terjadi. Ada apa dengan Boy? Kenapa dia tidak mau tidur di kamar yang nyaman? Ia tidak terlalu mempedulikannya. Begitu Boy keluar, ia masuk ke kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi, ia keluar dari kamar, berganti pakaian, mematikan lampu, dan bersiap tidur. Tidur sendirian di kamar terasa sedikit sepi dan menyeramkan. Tapi sepanjang malam itu, ia tidur sangat nyenyak. Bisa dibilang ia tidur sangat pulas. Tidak bermimpi aneh. Tidak mendengar suara gangguan apapun. Bahkan, ia bermimpi indah. Dalam mimpinya, ia bermimpi tentang hal-hal baik. Seperti pergi memancing dan mendapatkan ikan besar. Lalu pulang ke rumah disambut gembira oleh teman-teman dan keluarga. Ia tidur begitu nyenyak. Seperti belum pernah tidur senyenyak ini sebelumnya. Ia berpikir, malam pertama tidur di mobil, kalau saja bisa tidur di kasur empuk di resor seperti ini, pasti nyaman sekali. Ternyata, saat ia sedang tidur nyenyak dan pulas, sekitar pukul 4 pagi lebih, ia harus terlonjak kaget karena mendengar suara orang menggedor pintu dengan sangat keras. Pang, 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 pang. Teh, buka pintunya Teh.
cepat buka pintunya. Teh, buka pintunya. Ia mendengar suara teriakan panik Boy di depan kamar diiringi suara gedoran pintu yang bertubi-tubi. Teh. Ia segera bangun dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Boy langsung melesat masuk ke dalam kamar dengan ekspresi panik, seolah baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Teh bertanya pada Boy dengan kaget, "Boy, kamu kenapa?" Boy segera menjawab dengan wajah dan sikap seperti orang yang kehilangan akal. "Hantu! Penuh di bak belakang! Mereka datang penuh di bak belakang! Hantu penuh, teman! Mereka duduk di sana semua." Setelah itu, Boy menunjuk ke arah bak belakang mobil pickup yang mereka parkir. Teh pun berjalan membuka pintu dan menjulurkan kepala untuk melihat mobil pickup yang kita kendarai. Hantu penuh apanya? Tentu saja, saat ia keluar melihat, ia tidak melihat apa-apa selain barang-barang yang berserakan di bak belakang. Saat itu, ketika ia sedang mengintip mobilnya, ia berjalan kembali ke dalam kamar, menutup pintu, dan bertanya pada Boy, "Boy, kamu lihat apa?" Saat sedang berbicara dengan Boy, terdengar suara ketukan di pintu, tok 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 tok. Hal itu membuat Boy terlonjak kaget lagi. Teh sendiri juga ikut kaget. Pukul 4 pagi lebih, siapa yang mengetuk pintu? Ia memutuskan untuk perlahan-lahan menyibak tirai untuk mengintip. Dan ia melihat bahwa suara ketukan pintu kali ini adalah suara ketukan dari ibu-ibu penjaga resor. Ia datang mengetuk pintu mereka dan bertanya, "Ada apa? Ada masalah?" Ibu dengar suara ribut-ribut. Melihat bahwa itu adalah ibu penjaga resor, Teh segera membuka pintu dan berkata, "Oh, ibu, tidak ada apa-apa. Teman saya mabuk, Bu. Jadi dia teriak-teriak lihat hantu di bak belakang, tapi sekarang sudah tidak apa-apa." Saat ibu itu mendengar penjelasan itu, wajahnya langsung pucat. Tangannya yang memegang senter terlihat gemetar. Dan ibu itu mengatakan sesuatu pada mereka. "Nak, boleh ibu masuk ke kamar?" Teh saat itu bingung. "Kenapa ibu mau masuk? Kan ibu punya kamar sendiri. Kenapa tidak kembali tidur?" Ibu itu masuk dan setelah itu berkata, "Nak, kalian berdua ini sepertinya kalian tidak terlalu mabuk. Ibu rasa temanmu juga tidak mabuk. Ibu juga lihat dari sore tadi. Makanya ibu tanya kalian datang berapa orang. Karena ibu lihat kalian datang banyak sekali. Awalnya ibu mau bilang, tapi takut kalian jadi tidak berani menginap." Saat itu, Teh bertanya, "Ibu benar-benar lihat? Ibu yakin?" Ibu itu mengkonfirmasi bahwa ia benar-benar melihat mereka membawa entah siapa saja duduk penuh di bak belakang. Ada anak-anak, pria, wanita, orang tua duduk penuh sesak. Kalau tidak begitu, mana mungkin ibu bilang kamar ibu bisa untuk 3 orang. Ibu takut kalian membawa banyak orang masuk ke dalam satu kamar, makanya ibu buru-buru bilang. Teh pun bisa menebak bahwa apa yang dikatakan ibu itu kemungkinan besar berasal dari saat mereka pergi memancing. Dan yang terlihat penuh di bak belakang itu kemungkinan besar karena ucapan Boy saat itu. Ibu itu bertanya padanya, "Kalian bawa mereka dari mana? Antarkan kembali ke tempat asalnya ya." Teh pun menjawab, "Baik Bu, nanti saya antar kembali ke tempat asal." Setelah itu, ibu itu membuka pintu dan pergi. Sementara mereka berdua tidak berani keluar. Karena di luar masih gelap, mereka menunggu di dalam kamar hingga pagi. Selama di dalam kamar, Teh bertanya pada Boy, "Boy, kamu lihat apa semalam? Seperti apa?" Tapi Boy tidak menjawab. Ia bilang ia tidak mau membicarakannya. Ia meminta untuk tidak membicarakannya. Jadi Teh tidak tahu apa yang dialami Boy semalam. Saat di luar langit mulai terang, mereka mengembalikan kunci pada ibu itu dan mengendarai mobil pergi. Tujuan mereka adalah lokasi memancing kemarin. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mengantarkan seseorang kembali. Selama perjalanan, Boy memejamkan matanya rapat-rapat. Teh mengemudikan mobil dari penginapan ke lokasi memancing memakan waktu sekitar 40 menit. Mereka tiba di lokasi kemarin karena masih pagi buta, belum ada orang yang datang memancing.
Suasananya pun terasa sepi dan menyeramkan, meskipun sudah pagi. Setelah tiba, T berkata pada Boy, "Kamu suruh mereka turun, sudah sampai." Tapi Boy berkelit, ia tidak mau menjadi orang yang menyuruh mereka turun. Ia berkata, "Tidak mau, tidak mau, kamu saja yang bilang, tolong bilangin." T pun berkata, "Kamu yang mengajak mereka datang, kamu juga yang harus menyuruh mereka turun. Aku tidak mengajak mereka, kamu yang bilang sendiri." Akhirnya, Boy turun dari mobil. Ia menangkupkan kedua tangannya, tapi tidak menyalakan dupa atau melakukan ritual apapun. Ia hanya berkata, "Siapapun yang ikut, silakan turun kembali ke tempat asal kalian semua." Setelah itu, ia langsung melompat kembali ke dalam mobil. Begitu ia melompat masuk, ia berkata pada T, ayo, ayo, cepat, tancap gas. Nanti hantunya lompat naik lagi." T segera mengemudikan mobil pergi sesuai perintahnya. Setelah berkendara beberapa saat, ia bertanya pada Boy, "Jadi semalam kamu lihat apa?" Kali ini, Boy mulai bercerita. Sepertinya ia mulai merasa lega setelah mengantarkan penumpang yang mengikutinya. Ia pun bercerita bahwa ia pertama kali melihatnya sekitar pukul 6 sore saat T pergi membeli bir. Saat itu, ia sedang membersihkan ikan di belakang rumah. Perlu dijelaskan bahwa penginapan yang mereka tempati itu seperti rumah sewa harian yang memiliki satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan teras di belakang rumah yang bisa digunakan untuk memasak. Saat Boy sedang memasak di belakang kamar agar di dalam tidak bau, saat sedang membersihkan ikan, tiba-tiba Boy mendengar suara pintu terbuka. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara orang berjalan di dalam kamar. Boy mengira itu adalah T yang sudah kembali, jadi ia berteriak, "T, kamu sudah pulang?" Tapi tidak ada jawaban. Saat itu, Boy berpikir mungkin T tidak dengar karena pintu belakang tertutup. Sambil terus membersihkan ikan, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Beberapa saat kemudian, ia mulai mendengar suara anak-anak berlarian dan tertawa gembira. Suara jeritan melengking kegirangan, hahaha, seperti anak-anak yang benar-benar sedang bermain. Dan suara itu terdengar dari dalam rumah. Awalnya, ia mengira mungkin itu anak-anak dari rumah lain yang salah masuk kamar. Ia hendak menjulurkan kepala untuk memberitahu bahwa kamar ini ditempati olehnya dan temannya berdua. Tapi saat ia menjulurkan kepala untuk melihat, ia melihat seorang anak perempuan kecil. Tubuhnya bengkak, kulitnya berwarna hijau keunguan, tanpa bola mata, sedang berlarian di dalam kamar. Melihat pemandangan itu, ia sangat terkejut dan langsung berlari keluar dari belakang kamar menuju ke depan. Di depan, ada beberapa orang lain yang sedang duduk-duduk di teras kamar lain. Saat itu, setelah melihat sosok anak perempuan bengkak tanpa mata itu, ia menjadi sangat takut dan tidak berani masuk ke dalam kamar. Hingga akhirnya, T kembali dengan mobil dan melihat kondisinya yang duduk gemetaran sambil memegang rokok. Itulah alasan mengapa ia tidak berani tidur di dalam kamar. Ia berpikir hantu itu ada di dalam rumah itu, dan ia sama sekali tidak berpikir bahwa hantu itu mengikutinya. Alasan ia tidak menceritakannya pada T adalah karena ia takut. T juga tidak akan berani tidur. Tapi keputusannya untuk tidak tidur di kamar dan memilih tidur di mobil adalah keputusan yang sangat salah. Boy melanjutkan ceritanya. Saat ia tidur di dalam mobil, saat ia mulai mengantuk, telinganya mendengar suara seperti orang-orang bercakap-cakap di sampingnya. Tapi ia tidak bisa menangkap apa yang mereka bicarakan. Ia hanya tahu itu adalah suara orang berbicara dan suaranya banyak sekali. Suara obrolan yang riuh rendah. Tapi suara yang ia dengar bukan hanya suara dua orang yang saling berbalas, melainkan seperti puluhan orang yang sedang berbicara dengan suara hiruk pikuk. Ia berkata, saat ia tidur di sana, rasanya seperti tidur di tengah pasar. Karena saat itu ia sedang mengantuk dan tidak terlalu sadar. Ia hanya mendengar suara-suara itu dan tidak terfikir, "Aku kan tidur di mobil sendirian, kenapa ada suara orang lain?" Saat itu, Boy terus mendengarkan suara obrolan itu hingga ia mulai terbangun dan sadar. Ia baru teringat, lalu segera menoleh ke kiri dan ke kanan,
Tidak ada siapa-siapa. Saat ia bangun, semua suara percakapan itu hilang. Hanya ada keheningan malam. Bahkan tidak ada suara jangkrik atau katak. Ia pun kembali berbaring untuk tidur. Kali ini kejadiannya sama seperti sebelumnya. Saat ia mulai mengantuk dan akan terlelap, ia mendengar suara orang berbicara lagi. Kali ini, suara percakapan itu aneh, seperti suara bisikan. Ia mencoba untuk fokus dan mendengarkan baik-baik dari mana suara bisikan itu berasal dan apa yang mereka bisikan. Ternyata suara bisikan yang ia dengar itu kira-kira berbunyi, "Aku ikut, ya, aku ikut. Kami sudah datang, ya." Saat itu ia terkejut. Ia terlonjak bangun karena suara yang ia dengar adalah suara orang yang berkata, "Aku ikut, ya, aku ikut. Kami sudah datang." Yang membuatnya lebih terkejut lagi adalah karena kali ini di dalam mobil ada entah siapa saja sekitar 4,5 orang duduk berdesakan di dalam mobil mereka. Ada yang duduk di sampingnya, ada yang duduk di belakang. Bisa dibilang mobil itu penuh sesak. Bahkan di bagian bawah tempat kaki ada orang yang duduk memeluk lutut. Saat ia melihat pemandangan itu, Boy sangat syok. Karena di dalam mobil yang tadinya hanya ada ia seorang diri, sekarang ada puluhan orang duduk dan tidur berdesakan bersamanya. Pemandangan saat itu sangat menakutkannya. Karena orang-orang yang duduk di sampingnya, setiap sosok itu wajahnya hancur. Ada yang tidak punya mata, ada yang seperti mayat yang baru membengkak karena tenggelam. Mereka duduk memenuhi mobil. Tapi yang paling menakutkan adalah sosok yang berada di dekat kakinya. Ia bilang sosok itu mengeluarkan suara seperti rintihan ARRG dan matanya melotot keluar. Saat itu ia bilang ia sangat syok. Ia berteriak panik dan segera membuka pintu mobil untuk keluar. Ia menoleh kembali ke mobil untuk melihat apakah hantu-hantu yang ia lihat masih ada di sana. Dan saat itulah ia sedang menggedor pintu kamar T. "Te, bangun, Te, bangun." Boy kemudian menoleh kembali ke belakang mobil. Dan ternyata di area bak belakang ia melihat sosok-sosok pria, wanita, anak-anak, orang tua duduk penuh sesak di sana. Seolah-olah mobil pickup itu mengangkut sekitar 10, 20, 30 orang. Saat itulah ia menggedor pintu kamar dengan membabi buta seperti yang diceritakan tadi. Karena saat itu hari sudah mulai pagi. Ia terus berteriak-teriak hingga akhirnya ibu penjaga datang untuk melihat apa yang terjadi. Setelah ia selesai bercerita, wajahnya berubah menjadi pucat. Seolah sudah tidak sanggup lagi. T pun bertanya pada Boy, "Boy, bagaimana ini? Jadi lanjut ke Nahonayok?" Sebenarnya pertanyaan ini ia ajukan tanpa berpikir panjang. Karena ia tahu Boy pasti akan mau melanjutkan perjalanan. Boy adalah orang yang sangat suka memancing dan bukan orang yang mudah takut seperti ini. Tapi ternyata Boy menggelengkan kepala dengan cepat dan berkata pada T, "Pulang saja, aku mau pulang. Aku tidak mau kemana-mana lagi." Raut wajah Boy menunjukkan bahwa ia benar-benar sudah tidak mau apa-apa lagi. T pun mengubah rencana dan mengemudikan mobil pulang. Selama perjalanan, Boy terus mengeluh sakit badan. Kadang sakit kaki, sakit lengan, sakit bahu, hingga T harus berhenti di apotek untuk membelikan obat pereda nyeri agar ia berhenti mengeluh. Setelah itu, ia hanya duduk diam. Diajak bicara pun tidak menjawab, hanya menjawab seadanya. Suasana di mobil pun menjadi suram mengikuti suasana hatinya. Suasana suram itu berlanjut hingga mereka tiba di rumah. Saat T mengantarnya pulang, Boy hanya mengambil tas pakaiannya saja, tidak mengambil peralatan pancingnya. T pun berteriak bertanya, "Boy, kamu tidak bawa turun pancingmu?" Boy menoleh dan menjawab, "Tidak usah, aku mau berhenti memancing, kamu ambil saja." Saat Boy menjawab seperti itu, T sangat bingung. Dari orang yang sangat suka memancing, biasanya Boy adalah orang yang lebih jago dan lebih suka memancing daripadanya. Tapi ia tidak ingin bertanya lebih jauh karena raut wajah Boy menunjukkan ia tidak ingin berbicara apa-apa lagi. T
T pun membiarkan Boy berjalan menuju mobilnya sendiri dan pulang. 3 hari kemudian, T menelepon Boy, bermaksud mengajaknya makan di rumah. Tapi ternyata, berapa kali pun ditelepon tidak diangkat. Boy tidak menjawab teleponnya. Hari berikutnya, ia memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Boy, sekalian mengembalikan peralatan pancingnya. Saat tiba di rumah Boy, ia hanya bertemu dengan ibu Boy, tidak melihat Boy sama sekali. Ia pun bertanya pada ibu Boy, "Bu, Boy kemana ya?" "Saya telepon, tidak diangkat." Ibu Boy menghela napas, wajahnya terlihat sangat lelah. Ibunya bercerita, sejak pulang terakhir kali, Boy hanya mengurung diri di kamar sepanjang hari, mengeluh sakit lengan, sakit kaki, tidak bisa bangun. Ibu mau tanya, "Kalian habis melakukan apa?" Raut wajah Boy terlihat tidak baik sama sekali. Tadi pagi ibu membawanya ke kuil untuk didoakan dengan air suci, tapi sepertinya tidak membaik. T pun menceritakan pada ibunya, sejak mereka pergi memancing di korat, Boy tidak sengaja berteriak mengajak semua pulang. Dan setelah itu, ia melihat hantu mengikutinya pulang. Setelah ibu Boy mendengar cerita itu hingga selesai, ia menghela napas panjang. Ia berkata sepertinya harus membawa Boy ke kuil lagi untuk berkonsultasi dengan biksu kepala bagaimana solusinya. Setelah berbicara dengan ibu Boy hari itu, T mencoba menghubungi Boy lagi, tapi tetap tidak bisa. Setiap kali ia datang ke rumahnya, selalu bertepatan dengan hari di mana Boy dan ibunya tidak ada di rumah. Hingga hari ini, ia masih tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah salah satu pengalaman yang dialami oleh T. Harus diakui, ini sangat menyeramkan. Tidak disangka bahwa mengajak teman pulang bisa menjadi penyebab kisah horor seperti ini. Coba bayangkan, kalian sedang tidur nyenyak di mobil, lalu membuka mata dan melihat mobil penuh dengan hantu. Kalau aku pasti sudah gila. Apalagi hantu yang meringkuk di lantai dan mengeluarkan suara argah itu. Oh, kalau itu aku pasti syok. Aku yakin siapapun yang bertemu arwah seperti itu pasti tidak akan bisa menjaga kewarasannya. Kisah seperti ini aku jadikan sebagai pelajaran bagi siapa saja yang suka berkata, "Ayo, kita pulang semuanya, pulang." Aku percaya tidak semua orang akan tahu siapa saja yang akan ikut pulang. Mereka yang ada di sekitar situlah, aku percaya akan ikut pulang semua. Kisah-kisah seperti ini tentang "Ayo kita pulang" dan sejenisnya sudah pernah aku ceritakan di episode-episode sebelumnya. Kalian bisa mendengarkannya. Kisah-kisah seperti ini aku ceritakan. Setiap orang yang mengalaminya itu bukan kebetulan. Itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Seolah-olah itu adalah ajakan yang disengaja agar mereka ikut pulang. Saat akan pulang, trik mudahnya adalah sebut nama. Apalagi jika hanya datang berdua, sebut saja namanya. Misalkan namanya Boy, panggil saja, "Boy, ayo pulang." Tidak perlu bilang, "Hey, ayo kita pulang semuanya, pulang." Tidak perlu. Apalagi jika datang 4,5 orang, lebih baik lagi sebut nama. Saat bepergian ke tempat asing, seringkali ada arwah, hantu, atau makhluk halus lainnya di sekitar situ. Siapa tahu mereka mendengar ucapan kalian dan ikut pulang seperti yang dialami T dan Boy. Bagaimanapun, kisah hari ini adalah pengalaman yang benar-benar terjadi pada mereka. Dibutuhkan kebijaksanaan dalam menonton dan mendengarkannya. Kisah hari ini, jika ada nilai 100, aku beri 100. Jika ada 10, aku beri 10. Jika ada 1 juta, aku beri 1 juta untuk kengerian yang dialami Boy dan T. Aku tidak mau membayangkan jika mereka melanjutkan perjalanan ke Nakhon Nayok akan bertemu apa lagi. Karena ini baru satu tempat saja sudah seperti ini. Jika dilanjutkan, aku rasa akan lebih parah. Bagaimanapun, bagi para pendengar yang memiliki pengalaman seram seperti ini, kirimkan ceritamu. Aku masih menunggu untuk membaca cerita dari kalian semua. Seperti yang sudah aku katakan, ketik saja ceritamu dan kirimkan. Jika aku belum membalas, jangan khawatir. Cerita dari para pendengar sangat banyak. Aku akan mulai membalas satu persatu cerita yang kalian kirimkan. Bagaimanapun, sebelum berpisah malam ini,
Jika kalian suka cerita hantu dan kisah seram, kita adalah sejenis. Bagi yang suka berkata, ayo kita pulang, pikirkan baik-baik sebelum mengucapkannya. Dan yang terpenting, perhatikan baik-baik. Apakah tempat istirahat yang akan kalian singgahi di Korat adalah tempat pertama kali T melihat arwah itu duduk sendirian di bak belakang mobil atau bukan? Semoga beruntung dan tidak bertemu hantu ya. Sampai jumpa.